Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama saya Mas Melang dan masih tetap di YouTube channel saya. Hari ini kita akan mengetahui proses sertifikasi pohon induk pohon alpukat SW02 atau alpukat Suwaryo ya guys. Ini sedang kita ada dari Balai Benih BPSB Jawa Tengah. Oke guys, ikuti terus YouTube channel saya dan ikuti terus proses sertifikasinya ya guys. Buat pengalaman teman-teman saudara yang ingin mensertifikasi pohon induk alpukat unggulan kalian. Oke, ini dia guys. Wow, ramai guys. Ya guys, ini jadi sedang dilakukan pengukuran lingkar pohon. Nah ini guys, jadi tidak dari bawah tapi dari ukuran paling tidak 1 meter ya. Biar untuk angka di dalam ini lepas satu aja, ini pas satu, ini ya, satu aja yang pegang. Dokumentasi di angka 78-nya. Nah, ini namanya enggak bantuan. Ya guys, tetap masih bersama dengan Bos Geng ya. Bos Geng Pak Suwaryo ini. Alhamdulillah Bos Geng sudah dapat gelar haji. Ini Pak Haji Suwaryo. Jadi besok alpukatnya enggak alpukat Suwaryo tapi Pak Haji Suwaryo. HSW. Wah, mantap. Alhamdulillah. Ini ya Pak, proses sertifikasi nih Pak. Nah, ini dan bersama rekan-rekan atau tim dari BPSB Jateng ya guys. Nanti kita ikuti terus ya guys. Ini kita shoot dulu untuk keseluruhannya ya guys. Oke, nanti kita wawancara juga. Oh, Ibu Haji SW juga ada. Dadah Bu. Ya guys, ini saya masih dengan proses tahap sertifikasi pohon induk SWY. Saya sedang bersama Ibu Rukmini dari BPSB Jawa Tengah. Ini Bu, kegiatan hari ini apa saja Bu yang akan nanti dilaksanakan untuk tahap proses sertifikasi? Untuk yang dilaksanakan tahap ini, kita melakukan identifikasi terhadap calon varietas SWY. Yang diidentifikasi meliputi karakter pohon, karakter daun, dan karakter bunga. Karena kebetulan untuk buahnya kan belum ada buah yang masak, sehingga kita baru mengkarakter untuk pohon, daun, dan bunga. Berarti nanti setelah pohon, daun, bunga itu buah Ibu? Ya, nanti setelah buah yang masak fisiologis, baru nanti kita karakter untuk buahnya nanti kita karakter mengikuti bentuk buah, kemudian warna nanti beratnya seperti apa, kemudian nanti kita buka, kita lihat, kita karakter bagaimana warna daging, kita timbang berapa berat dagingnya, berat kulitnya, berat bijinya, sehingga nanti di akhir itu kita bisa mendapatkan berat daging dibandingkan berat total seluruhnya di awal. Itu yang disebut dengan edible portion atau bagian yang bisa dikonsumsi. Nah itu untuk alpukat nanti misalnya semakin besar edible portionnya, semakin mempunyai nilai keunggulan. Apalagi itu didukung dengan kualitas rasa yang bagus. Ada kualitas rasa, kemudian tekstur daging buah yang lembut. Nah itu lebih mendukung pada kualitas alpukat yang akan kita proses untuk kita pakai. Setelah nanti berarti daging, buah, terus tahap selanjutnya apa Bu untuk sertifikasi ini? Setelah kita karakter buah, setelah fisik buahnya nanti kita uji labkan dulu. Uji lab nanti untuk mengetahui bagaimana kandungan gulanya, kandungan lemaknya, kandungan airnya, yaitu nanti untuk membuktikan secara kimia itu seperti apa hasil kualitas buahnya. Jadi kalau kita mengatakan manis itu ada breaknya berapa break, ya kalau ada kandungan lemak berapa persen kandungan lemaknya, kandungan air berapa persen kandungan airnya. Nah, ya semakin kesat daging buahnya, kandungan airnya akan semakin sedikit. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa daging buah itu tidak lembek itu nanti mestinya didukung oleh nilai kandungan airnya yang kecil. Untuk uji lab buah, untuk proses sertifikasi itu cuma cukup sekali atau harus sekali kita nguji itu paling tidak 3 sampel buah. 3 sampel buah. Iya, dan uji lab itu
kita lakukan minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Sesuai dengan tahapan observasi kita, minimal 2 kali observasi. Nah, ketika kita observasi itu kita juga melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan kimia purnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana karakter itu apakah sudah stabil dari waktu ke waktu. Kalau dengan 2 kali observasi itu sudah bisa dikatakan stabil berdasarkan hasil uji labnya, nah berarti itu memang benar-benar sudah stabil kondisi buahnya, itu bisa untuk kita proses untuk pendaftaran varietas peredaran. Nanti setelah terdaftar di kementerian resmi sebagai varietas unggul yang terdaftar untuk peredaran, nanti baru bisa diproses, diperbanyak benihnya melalui proses sertifikasi. Seperti itu. Satu pertanyaan Bu, keunggulan istilah keuntungan dari proses sertifikasi ini? Kalau keuntungan dari proses sertifikasi, karena itu diawasi proses sertifikasinya, itu nanti konsumen akan dijamin akan mendapatkan benih sesuai dengan varietas yang dikehendaki. Jadi kalau yang dikehendaki, ya karena kalau yang dikehendaki itu alpukat SBY dengan proses sertifikasi kan akan terkawal dari awal. Oh, indukannya dari SBY. Di proses sertifikasi ada pengawasannya. Di pengawasan itu kita berdasarkan deskripsi dari tanda daftar yang kita terima pada waktu proses pendaftaran itu. Nah, dengan adanya pengawasan dari awal sampai akhir di proses pembuatan benihnya, itu yang akan menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan benih yang sesuai dengan batas yang dikehendakinya. Jadi tidak merugikan konsumen. Dan dengan benih yang bersertifikat itu mestinya akan bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa sertifikasi, karena itu lebih dijamin kebenaran varietasnya, kesesuaian varietasnya. Siap. Jadi ada keuntungan bagi konsumen dan produsen ya, Bu? Ya, sama-sama diuntungkan. Jadi jangan sampai nanti konsumen cari SBY 02 tapi ternyata dapatnya selain SBY 02. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada tambahan, Bu, mungkin? Kami hanya menambahkan, jadi sedikit pesan ya untuk Mas Yosep selaku pecinta alpukat, nyun tulung, karena alpukat unggul yang ada di daerah itu merupakan kekayaan dari daerah yang bersangkutan. Jadi untuk melindungi agar tidak sampai terjadi kepunahan, monggo alpukat unggul yang ada di masing-masing daerah itu bisa diajukan untuk pendaftaran. Karena dengan pendaftaran itu nanti akan terdaftar di kementerian, otomatis itu akan terlindungi. Dengan pendaftaran itu nanti akan ada kejelasan alpukat tersebut milik siapa. Karena kalau sudah terdaftar milik Kabupaten A, itu nanti sudah tidak bisa didaftarkan lagi oleh kabupaten yang lain. Sehingga nanti kalau itu memang SDG dari Kabupaten Cilacap, dengan didaftarkan milik Kabupaten Cilacap, artinya kalau ada kabupaten lain yang akan mendaftarkan itu sudah tidak bisa, karena itu adalah haknya Kabupaten Cilacap. Itu seperti itu. Jadi untuk perlindungan SDG, untuk melindungi agar tidak sampai terjadi kepunahan, dan juga untuk memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik pohon. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan dilancarkan proses ini Ibu. Mohon bantuannya dan mohon maaf kalau dari kami ada kekurangan Ibu. Sama-sama, itu merupakan bagian dari pekerjaan kami. Dan kami juga merasa ikut senang ya kalau bisa mengangkat SDG lokal yang ada di masing-masing daerah, sehingga itu bisa termanfaat. Terima kasih. Oke guys, ini dia. Kalau yang di belakang saya ini pohon SW 01 ini. Kalau pohon SW 02 di belakangnya, karena sekarang konsentrasi ke pohon SW 02 ya guys. Oke, ikuti terus proses sertifikasinya ya guys. Oke. Mengambil lagi biar ini nanti kan cara mengukur lingkar batang itu seperti itu. Jadi kalau yang 1,5 yang gimana? Jadi 1 sampai 1,5. Kalau sudah 1 meter ya 1 meter. Tapi kalau bisa 1,5 meter kadang-kadang masih bawahnya
kadang-kadang kan agak melebar gitu loh, belum rata. Nah itu Belum nanti rata, ya. diambil 1,5 1,5. biji. Maksimal 1,5 gitu. Bisa Pak, nggak ada batas maksimal juga. Hanya untuk memudahkan semeter itu 1,5 gitu. Yang di luar rata Lebih kecil. Nggak rata-rata. Kan cuma sekali aja. maksudnya yang kira-kira sama gitu ini kan. Oh enggak, kebetulan jadi cukup 1 titik aja, 1 meter atau 1,5 itu diukur linearnya. Apa ngeliat rata-rata dia karo ndure. 1 meter 78 dia, 1 meter 78 terus kalau satu. Ya guys, ini saya bersama Pak Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Ya. Pak sama dengan Pak sama? Mahbub Pak Junaidi. Mahbub Junaidi. Ya Pak, ini sedang proses sertifikasi pohon induk SW02 ya Pak. Iya, iya. Ini sudah tahap berapa Pak untuk pengawalannya ini Pak? Ini berarti sudah yang kedua ya. Ye. Yang kedua. Ya, ini sedang mulai mengukur diameter batang. Diameter batang Diameter pohon. pohon. Nah, nanti dilanjut beberapa proses berikutnya. Ye. Ini baru mulai. Ye. Dari pemerintah Cilacap sangat mendukung ya Pak untuk Sangat sertifikasi mendukung, ini. sangat mendukung. Kita kebetulan Tidak cuma SW ya Pak yang sudah tidak hanya sertifikasi. SW. Ye. Besok juga kita ada lagi alpukat juga. Alpukat apa Pak Ye. itu Pak? Rencananya sih ono Pak ya, Ono, nama ye. namanya ya. Namanya Tapi nanti kan ono. kita biasanya nanti dari di pendaftaran ada tiga usulan Pengajuan nama. Iya, Ye. tiga usulan nama nanti yang kira-kira yang disetujui apa namanya nah, Ye. nanti itu yang dipakai. Kalau yang sudah tersertifikasi di Cilacap ada Pak? Kalau yang baru keluar nomor izinnya baru satu yang Sidakaya. Sidakaya ya guys. Sidakaya GT namanya. Itu juara provinsi ya Pak? Juara provinsi tahun 2015. Mantap. Cilacap 2015. berarti potensial Pak Cilacap sangat luar Sangat biasa. potensial. Terutama untuk Cilacap yang bagian bawah, bagian timur bawah. Ye, Itu yang jadi potensial. Cilacap itu ada dataran tingginya juga ya Pak? Ada. Nggak cuma dataran rendah. Cilacap bagian barat itu naik, ada naiknya. Siap, siap. Terima kasih Pak. Oke. Mohon kawalannya terus untuk Siap, siap. proses sertifikasi Oke, alpukat siap. unggul Cilacap. Oke, siap. Ini Pak. Top Mas Melang, siap. Ye, Oke. terima kasih Pak. Ye. Mudah-mudahan lancar nih Mas Melang. Amin, amin, Oke. amin. Siap. Prosesnya Lanjut Pak. lancar. Ye. Semua harus ada salah satunya. Jadi kalau kita memberikan warna Sudah coklat standar ya Mbak, itu, standar ya, yang dipakai. jadi ini RHS itu memang khusus untuk hortikultura. Jadi nanti kalau kita memberikan coklat, warna coklat itu coklat yang nomor berapa? Kalau ini kan berarti kan hanya ada satu nih. Jadi kalau disebutkan di RHS N199B berapa adalah warnanya ya ini, tidak mungkin yang lain. Jadi nanti dari mulai warna batang, warna daun, warna bunga, warna buah semua harus ada alpukat. Jadi kalau kita observasi mutlak harus bawa ini. Dan di Banyumas juga ada. Jadi monggo teman-teman bisa belajar. Ya. Itu daun nanti ambil dulu. Daun gimana ngambilnya? Ya guys, kita sedang proses, tadi sudah ukur batang dan sekarang proses untuk daun-daunan ya guys. Jadi kita ukur, bukan kita sih, dari tim mengukur bentuk daun, panjang lebarnya daun, warna daun, dan kawan-kawannya daun. Iya. Angel lah buat konten kayak gitu. Mirip banget. Berarti antara itu sih. Ada deh. B. B ya. 37. NN 137B. Dek, tadi daunnya apa, Dek? tadi belakang daunnya belum di Ini aja. Oh ya belum, baru depannya. Nah, ini yang terpilih ini jadi kelopaknya tadi kita cari ketemunya ini sesuai dengan RHS N144B. Nah, kita sekarang mengkarakter untuk warna kelopaknya, warna mahkotanya. Warna mahkota kebetulan ada sudah mulai mekar. Itu sepertinya hampir sama dengan warna kelopak.
tahu ya kalau orang kayaknya hampir sama kalau Pak. 5 sampel ya Mbak? Ya, kalau ada 10 10, tapi ini kayaknya nggak menginginkan 10. Ada daun yang tipenya agak melipat ini, berarti namanya tipe daunnya menekuk. Tapi kalau tetap Berapa? ini berarti 8,7. apa namanya mendasar. Nanti yang lebih bisa dia potong potong relitan ini di kelihatan lebih. Nah, ini kan yang sebelah sini lebih panjang daunnya. Ini ambilnya sebelah sini. Yang itu aja enggak Pak? paling bawah. Paling bawah.